Bapak-bapak, pernahkah Anda merasa pagi-pagi tubuh masih lemas, semangat menurun, dan bagian vital tidak lagi seperti dulu? Ini bukan sekadar keluhan sepele. Banyak pria usia emas merasakannya, tapi sering diam-diam menahan diri karena malu untuk bercerita. Sebelum kita melanjutkan, saya minta satu hal kecil dari Anda. Klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini, dan nyalakan loncengnya. Klik tombol suka dan tulis juga di kolom komentar, dari daerah mana Anda menonton video ini. Berapa usia Anda sekarang? Saya penasaran apakah yang menonton video ini ada yang dari Aceh, Papua, Jawa, atau mungkin luar negeri. Selamat datang kembali di channel Lansia Sehat Bahagia, tempat kita belajar cara menjaga kesehatan pria usia lanjut dengan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Hari ini saya, seorang spesialis urologi yang sudah lebih dari 25 tahun menangani pasien lansia, ingin membongkar sebuah rahasia penting. Rahasia ini bukan mitos turun-temurun, bukan pula resep obat-obatan mahal, melainkan sesuatu yang bisa Anda lakukan setiap pagi hanya dalam waktu 10 menit saja. Bayangkan, hanya 10 menit setiap pagi, Anda bisa memperbaiki aliran darah, membuat tubuh lebih segar, dan bahkan mengembalikan vitalitas yang dulu sempat hilang. Tapi ingat, jangan menyepelekan hal ini, karena sirkulasi darah adalah kunci utama kehidupan. Jika peredaran darah lancar, organ-organ tubuh ikut sehat. Dan yang lebih penting, bagian yang di bawah pun kembali kuat. Mari kita mulai kisah ini, Pak. Karena apa yang saya bagikan hari ini bisa jadi satu-satunya langkah kecil yang mampu membuat hari-hari Anda lebih bertenaga dan lebih bahagia. Bapak-bapak, mari kita bicara jujur. Seiring bertambahnya usia, aliran darah dalam tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, aliran melambat, dan akibatnya banyak organ ikut terganggu. Yang paling sering dikeluhkan adalah jantung berdebar, otot cepat pegal, dan tentu saja vitalitas pria ikut menurun. Tahukah Anda, lebih dari 70% pria usia di atas 60 tahun mengalami gangguan sirkulasi? Masalah ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal harga diri. Banyak pasien saya yang datang diam-diam dengan wajah berkaca-kaca, berkata, "Dok, saya merasa sudah tidak berguna lagi sebagai laki-laki." Itu kalimat yang membuat hati saya ikut bergetar. Masalahnya, sirkulasi yang buruk bukan sekadar membuat tubuh lemah. Itu juga menjadi pintu masuk penyakit berbahaya, mulai dari tekanan darah tinggi, stroke, sampai serangan jantung. Bayangkan, jika aliran darah ke otak tersumbat, bisa terjadi kelumpuhan mendadak. Jika aliran ke jantung terhenti, bisa terjadi serangan yang mematikan. Dan jangan lupa, jika aliran ke organ vital terhambat, maka fungsi keperkasaan pria ikut padam. Inilah sebabnya saya katakan, jangan pernah menyepelekan sarapan pagi. Sarapan bukan sekadar mengisi perut, tapi juga momen emas untuk menyalakan mesin tubuh kita. Salah memilih sarapan bisa membuat tubuh ngos-ngosan, tapi memilih menu yang tepat bisa menjadi kunci untuk melancarkan sirkulasi, bahkan hingga ke bagian di bawah. Hari ini saya akan tunjukkan resep sederhana. Hanya butuh 10 menit untuk menyiapkannya, tapi mampu membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih fokus, dan aliran darah lebih lancar. Resep ini bukan sulap, tapi terbukti secara ilmiah. Dan jika dilakukan terus-menerus, insya Allah bisa membantu Bapak kembali bersemangat di pagi hari. Pak, saya ingin bercerita tentang seorang pasien saya, sebut saja namanya Pak Hasan, berusia 65 tahun. Dulu beliau seorang pekerja keras, tapi sejak pensiun, tubuhnya makin sering lemah, gampang lelah, dan beliau merasa kehilangan harga diri sebagai pria. Ketika pertama kali datang ke klinik, wajahnya murung. Dengan suara pelan-pelan ia berkata, "Dok, saya sudah tidak percaya diri lagi. Bangun pagi badan terasa berat, jalan sedikit saja sudah ngos-ngosan, dan bagian vital saya benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya merasa seperti hanya setengah laki-laki." Saya tahu betul perasaan itu, Pak. Bukan hanya fisik yang kena, tapi mental juga ikut roboh. Banyak pria lansia akhirnya menarik diri. Tidak mau kumpul dengan teman-teman, bahkan jadi cepat marah pada keluarga karena merasa tidak berguna lagi. Saya lalu menyarankan sebuah langkah sederhana. Hanya mengubah sarapannya. Tidak perlu obat-obatan mahal, tidak perlu ramuan yang rumit.
Hanya 10 menit setiap pagi, beliau menyiapkan resep yang saya rekomendasikan. Dan ajaibnya, setelah 2 minggu, wajah beliau berubah cerah. "Dok," katanya sambil tersenyum, "saya merasa kembali muda. Jalan pagi tidak lagi membuat saya kehabisan napas. Tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting, vitalitas saya mulai pulih." Cerita ini nyata, Pak. Dan bukan hanya Pak Hasan. Banyak pasien lain merasakan manfaat yang sama. Karena kuncinya bukan pada obat ajaib, melainkan pada sirkulasi darah yang lancar. Jika darah mengalir deras ke seluruh tubuh, maka otot, otak, jantung, bahkan organ vital pun kembali hidup. Pak, inilah saatnya saya bongkar rahasia yang selama ini saya simpan untuk pasien-pasien saya. Resep sarapan sederhana yang hanya butuh 10 menit. Jangan anggap remeh, karena dari sinilah banyak pria lansia berhasil bangkit kembali. Rahasia itu adalah kombinasi kacang-kacangan, buah segar, dan satu minuman hangat yang penuh antioksidan. Ya, sesederhana itu, Pak. Tapi efeknya luar biasa. Kenapa kacang-kacangan? Karena di dalamnya ada asam lemak sehat dan arginin, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, aliran ke seluruh tubuh menjadi lancar, termasuk ke organ vital pria, lalu buah segar. Pilihlah yang kaya vitamin C, seperti jeruk atau kiwi. Vitamin ini berfungsi sebagai penjaga elastisitas pembuluh darah. Bayangkan seperti selang air yang lentur, aliran pun jadi deras. Jika selang kaku, air tersumbat. Begitu pula tubuh kita. Dan terakhir, minuman hangat penuh antioksidan. Bisa teh hijau, bisa juga air jahe. Minuman ini membersihkan radikal bebas yang membuat pembuluh darah cepat rusak. Dengan membersihkan sampah-sampah ini, jalan darah menjadi lebih lancar. Jadi bayangkan sarapan Bapak begini, segenggam kecil kacang-kacangan, 1 buah segar, dan segelas minuman hangat. Tidak butuh waktu lama, tidak mahal, tapi mampu menghidupkan kembali mesin besar bernama sirkulasi darah. Ilmu kedokteran sudah membuktikan, pola makan kaya arginin, vitamin, dan antioksidan mampu meningkatkan aliran darah hingga 30% lebih baik. Itu artinya tubuh lebih segar, otak lebih fokus, dan bagian vital pria kembali bertenaga. Pak, ini bukan sulap. Ini logika tubuh manusia. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi bahan bakar. Dan jika bahan bakarnya tepat, mesin tubuh akan menyala kuat. Pak, mari kita uraikan manfaat dari sarapan sederhana ini. Jangan anggap remeh, karena setiap suap makanan yang tepat bisa bekerja seperti obat alami dalam tubuh kita. Pertama, melancarkan peredaran darah. Bayangkan seperti jalan tol yang tadinya macet, tiba-tiba dibuka jalur baru, arus kendaraan langsung lancar. Begitu pula darah di tubuh kita mengalir deras tanpa hambatan. Kedua, memberi energi tahan lama. Bukan energi yang bikin kita cepat ngos-ngosan, tapi energi stabil yang membuat tubuh tetap segar dari pagi hingga siang. Ini penting untuk bapak-bapak yang masih aktif bekerja atau beribadah. Ketiga, menjaga elastisitas pembuluh darah. Jika pembuluh darah tetap lentur, maka aliran darah bisa menembus ke organ-organ kecil sekalipun, termasuk organ vital pria. Inilah yang membuat banyak pasien saya merasa seperti mesin lama yang hidup kembali setelah oli baru dimasukkan. Keempat, mendukung kesehatan jantung dan otak. Jangan lupa, aliran darah yang lancar bukan hanya soal vitalitas, tapi juga soal umur panjang. Dengan jantung dan otak yang terjaga, bapak-bapak bisa tetap menikmati hari-hari bersama cucu dan keluarga. Kelima, mengembalikan rasa percaya diri. Percaya diri itu mahal harganya, Pak. Ketika tubuh sehat, vitalitas pulih, maka bapak-bapak akan kembali tersenyum, tidak mudah marah, dan bisa bercanda lagi dengan anak-anak serta teman-teman. Inilah 5 manfaat besar yang bisa Bapak dapatkan hanya dari sarapan 10 menit setiap pagi. Mudah, murah, dan insya Allah hasilnya nyata. Pak, sekarang saya ajak Bapak-Bapak langsung praktik. Nggak usah keribet, nggak perlu alat dapur mahal. Hanya 10 menit sarapan sehat bisa tersaji di meja. Langkah pertama, siapkan kacang-kacangan. Boleh kacang almond, kenari, atau kacang tanah yang dipanggang tanpa garam. Ambil segenggam kecil saja, sekitar 20-30 gram. Ingat, cukup segenggam, jangan berlebihan. Langkah kedua, pilih buah segar. Bisa jeruk, apel, pisang, atau kiwi. Ambil 1 porsi ukuran sedang. Jika jeruk, makan 1 buah. Jika pisang, cukup 1 yang berukuran sedang. Tujuannya adalah memberikan vitamin C dan serat untuk tubuh. Langkah ketiga, siapkan minuman hangat. Pilih teh hijau, teh hitam, atau air jahe hangat. Seduh secangkir saja, tanpa gula berlebihan.
Jika Bapak punya masalah lambung, pilih jahe yang direbus ringan, jangan terlalu pedas. Waktu terbaik untuk sarapan ini adalah pagi-pagi setelah bangun tidur dan berwudu. Boleh diselingi air putih terlebih dahulu baru mulai makan. Kenapa pagi? Karena pada saat itu, tubuh kita seperti mesin yang baru saja dinyalakan. Apa yang pertama kali masuk akan menjadi penentu apakah mesin itu berjalan mulus atau justru tersendat-sendat. Dan ingat Pak, jangan digabung dengan makanan berat penuh minyak di pagi hari. Kalau Bapak langsung makan nasi uduk dengan lauk gorengan, maka manfaat sarapan sehat ini bisa hilang. Sebaiknya biarkan tubuh menerima menu sederhana ini dulu, baru setelah itu, 1-2 jam kemudian, Bapak boleh makan makanan berat. Jadi, bayangkan rutinitas Bapak. Bangun pagi, cuci muka, sholat subuh, lalu siapkan segenggam kacang-kacangan, 1 buah segar, dan secangkir minuman hangat. Hanya 10 menit, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hari. Pak, sebelum saya lanjutkan, saya harus ingatkan sesuatu yang penting. Tidak semua orang bisa serta-merta mengikuti resep ini tanpa pertimbangan. Kesehatan itu unik, dan setiap tubuh punya kondisinya masing-masing. Pertama, untuk bapak-bapak yang punya riwayat diabetes, tetap boleh menikmati buah, tapi pilih buah dengan kadar gula rendah. Misalnya apel atau kiwi, bukan mangga manis berlebihan. Ingat buah sehat, tapi jika salah pilih bisa membuat gula darah melonjak. Kedua, untuk bapak-bapak dengan masalah asam urat, perlu hati-hati saat mengonsumsi kacang-kacangan. Ambil porsi kecil, jangan setiap hari. Dan sebaiknya pilih kacang almond atau kenari. Jangan sampai niat memperbaiki vitalitas malah membuat sendi terasa nyeri-nyeri. Ketiga, bagi yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi, teh hijau dan teh hitam masih aman dikonsumsi. Tapi jangan terlalu pekat dan jangan ditambah gula berlebihan. Jika ingin lebih netral, jahe hangat atau air rebusan kayu manis bisa menjadi pilihan. Keempat, jangan mencampur sarapan sehat ini dengan makanan berminyak secara langsung. Banyak orang tergoda untuk menambahkan gorengan sebagai teman makan buah. Hati-hati, itu bisa merusak manfaat yang sedang kita kejar. Dan terakhir, selalu dengarkan tubuh sendiri. Jika setelah mencoba Bapak merasa tidak nyaman, jangan dipaksakan. Konsultasikan dengan dokter agar mendapat arahan yang sesuai dengan kondisi medis masing-masing. Ingat, apa yang saya bagikan di sini adalah panduan umum, bukan pengganti pemeriksaan medis. Pak, kesehatan bukan tentang ikut-ikutan, tapi tentang memahami kebutuhan tubuh sendiri. Maka berhati-hatilah karena langkah sederhana pun bisa membawa kebaikan luar biasa jika dilakukan dengan cara yang tepat. Pak, jangan lupa, sarapan sehat hanyalah salah satu kunci. Untuk benar-benar merasakan manfaatnya, bapak-bapak perlu melengkapinya dengan kebiasaan hidup yang baik. Pertama, olahraga ringan. Tidak perlu maraton, tidak perlu angkat besi. Jalan kaki sekitar 20-30 menit setiap pagi sudah cukup. Dengan berjalan, jantung bekerja lebih baik, paru-paru mengembang, dan pembuluh darah terbuka lebar. Saya bilang terus-menerus, efeknya bisa terasa luar biasa. Kedua, tidur yang cukup. Banyak bapak-bapak yang suka begadang, entah karena menonton televisi atau main gawai. Padahal, tubuh kita butuh istirahat 7-8 jam setiap malam. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel yang rusak. Jika surang tidur, sirkulasi kacau, hormon berantakan, dan vitalitas pun merosot. Ketiga, kurangi rokok dan minuman beralkohol. Rokok adalah musuh utama pembuluh darah. Bayang seperti pipa air yang dipenuhi kerak. Lama-lama mampet. Jika rokok terus-menerus dihisap, aliran darah pasti terganggu. Begitu juga dengan alkohol yang bisa merusak hati dan hormon pria. Keempat, perbanyak doa dan kelola stres. Banyak penelitian medis membuktikan, stres bisa mempersempit pembuluh darah. Jika pikiran kacau, tubuh ikut kacau. Maka jangan biarkan diri larut dalam beban. Tarik napas dalam-dalam, berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Kelima, jangan lupa tetap rutin cek kesehatan. Tekanan darah, gula darah, dan kolesterol harus dipantau. Dengan begitu Bapak tahu kondisi tubuh sendiri, sehingga bisa mengambil langkah tepat sebelum terlambat. Pak, bayangkan hidup sederhana, sarapan sehat 10 menit, jalan kaki pagi-pagi, tidur cukup, kurangi rokok, dan hati tenang. Semua itu ibarat fondasi kokoh yang menopang rumah besar bernama tubuh. Jika fondasi kuat, maka rumah itu akan berdiri tegak, tidak mudah roboh meski diterpa badai usia. Sekarang bayangkan Pak, tubuh yang tadinya lemas perlahan kembali bertenaga. Bangun pagi tidak lagi berat, tapi penuh semangat. Jalan kaki ke masjid untuk sholat subuh tidak membuat Bapak kehabisan napas,
malah terasa ringan. Bayangkan wajah cucu-cucu tersenyum melihat kakeknya kembali bisa bermain, berlari kecil, bahkan menggendong mereka tanpa rasa sakit di pinggang. Bayangkan istri bapak yang ikut tersenyum lega karena melihat suaminya kembali sehat, kembali percaya diri, tidak mudah marah, tapi terus penuh kasih. Bayangkan bapak bisa menikmati hari-hari tua dengan damai, tanpa harus bergantung pada obat-obatan yang menumpuk di meja. Setiap pagi hanya 10 menit, dengan segenggam kacang-kacangan, satu buah segar, dan segelas minuman hangat, lalu ditambah doa tulus, tubuh bapak menjadi lebih hidup. Dan yang lebih indah lagi, vitalitas pria yang sempat padam kini menyala kembali. Bapak bisa menjalani ibadah lebih kusyuk, menjalani aktivitas tanpa cepat ngos-ngosan, dan yang di bawah pun kembali merespons dengan baik. Itu bukan sekadar soal fisik, tapi juga soal harga diri dan kebahagiaan batin, Pak. Usia boleh bertambah, tapi semangat tidak boleh padam. Dengan sedikit disiplin dan kesungguhan, Bapak bisa membalikkan keadaan. Tubuh yang dulu rapuh bisa kembali tegap. Wajah yang murung bisa kembali ceria. Dan hidup yang terasa redup bisa kembali terang. Jadi Pak, mari kita simpulkan. Hanya dengan 10 menit setiap pagi, Bapak bisa menyiapkan sarapan sederhana yang mampu melancarkan sirkulasi darah, menjaga jantung dan otak, memberi energi stabil, hingga menghidupkan kembali vitalitas pria. Resepnya mudah. Segenggam kacang-kacangan, ada waktu buah segar, dan teglat minuman hangat. Lengkapi dengan jalan kaki ringan, tidur cukup, doa yang tulus, dan pola hidup sehat. Itulah kombinasi sederhana yang bisa mengubah hidup bapak-bapak semua. Ingat Pak, usia bukan alasan untuk menyerah. Banyak pasien saya yang tadinya putus asa, kini kembali percaya diri hanya dengan langkah kecil tapi konsisten. Jangan menunggu sampai penyakit datang menyerang. Mulailah hari ini, mulai dari sarapan pagi, Bapak tidak sendiri. Di luar sana ada ribuan pria lansia yang sedang berjuang seperti Anda. Mari kita jalani perjalanan ini bersama. Jadikan masa tua bukan masa sakit. Itu ya, masa panen kebahagiaan bersama keluarga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman-teman sebaya agar mereka juga ikut merasakan manfaatnya. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe yang merah itu, nyalakan loncengnya, supaya Bapak tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Insya Allah dengan niat baik, usaha kecil, dan doa, hidup kita akan lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.